Hermawan adalah seorang pengusaha kaya yang berasal dari sebuah keluarga terpandang di Kalimantan. Keluarganya memiliki sejarah panjang sebagai salah satu keluarga terpandang dan kaya raya di daerah tersebut. Ayahnya, Pak Darmawan, adalah pendiri PT Dharma Jaya, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kelapa sawit dan ekspor hasil bumi. Sejak kecil, Hermawan tidak pernah merasakan kekurangan. Kehidupan yang dilaluinya selalu dipenuhi dengan kemewahan dan segala fasilitas yang bisa diimpikan. Pendidikan terbaik, perjalanan ke luar negeri, dan semua hal yang diinginkannya tersedia di depan mata. Hermawan tumbuh dalam lingkungan yang memanjakannya. Sejak usia dini, ia sudah terbiasa dengan fasilitas-fasilitas mewah. Ia memiliki kamar tidur yang luas dengan perabotan mahal, berbagai mainan modern, dan bahkan seorang pengasuh pribadi yang selalu siap melayaninya. Keluarganya sering berlibur ke luar negeri, mengunjungi tempat-tempat eksotis dan menikmati keindahan dunia. Selain itu, pendidikan Hermawan pun tidak main-main. Ia disekolahkan di sekolah-sekolah terbaik, baik di dalam maupun luar negeri. Saat menginjak usia remaja, Hermawan dikirim untuk melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah internasional di Singapura. Di sana, ia belajar banyak hal tentang bisnis dan manajemen, sambil membangun jaringan pertemanan dengan anak-anak dari keluarga kaya dan berpengaruh di Asia. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi ke Amerika Serikat, mengambil jurusan bisnis di salah satu universitas ternama. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di luar negeri, Hermawan kembali ke Indonesia untuk mengambil alih bisnis keluarga. Pak Darmawan, yang sudah mulai menua dan merasa lelah mengurus perusahaan, mempercayakan PT Dharma Jaya kepada Hermawan, yakin bahwa anaknya mampu membawa perusahaan tersebut ke puncak kejayaan. Dalam waktu singkat, Hermawan berhasil membuktikan kemampuannya. Di bawah kepemimpinannya, PT Dharma Jaya mengalami pertumbuhan pesat dan merambah berbagai sektor bisnis lainnya di perusahaan. Hermawan bertemu dengan Elia, seorang wanita cantik dan cerdas yang bekerja sebagai manajer di salah satu divisi perusahaan. Elia berasal dari keluarga sederhana, tetapi kepintaran dan kerja kerasnya membuatnya bisa mendapatkan posisi yang bagus di perusahaan tersebut. Elia adalah sosok yang mandiri dan penuh dedikasi. Dia selalu bekerja dengan penuh semangat dan tidak pernah takut untuk mengambil inisiatif. Kemampuan dan kecantikannya membuat banyak orang kagum padanya, termasuk Hermawan. Hermawan dan Elia sering bertemu dalam berbagai kesempatan di kantor, baik dalam rapat maupun acara-acara perusahaan. Interaksi mereka semakin intens, dan Hermawan mulai merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Elia. Dia terpikat oleh kecantikan alami Elia, kecerdasannya, serta kepribadiannya yang hangat dan bersahaja. Elia pun merasakan hal yang sama. Meski pada awalnya ragu karena perbedaan status sosial mereka, Elia tidak bisa menutupi perasaannya. Akhirnya, Hermawan memberanikan diri untuk mengajak Elia berkencan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk makan malam romantis di restoran mewah, maupun perjalanan singkat keluar kota. Cinta mereka tumbuh semakin kuat, dan tidak lama kemudian, Hermawan melamar Elia. Pernikahan mereka diadakan dengan megah dan dihadiri oleh banyak tamu penting dari berbagai kalangan. Resepsi pernikahan mereka menjadi sorotan media dan dianggap sebagai salah satu acara paling bergengsi di tahun itu. Dari luar, pernikahan mereka terlihat sempurna, layaknya pasangan ideal. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, dengan segala fasilitas yang bisa diimpikan. Hermawan dan Elia sering menghadiri acara-acara sosial dan bisnis bersama, memperlihatkan citra pasangan yang bahagia dan sukses. Namun, setelah menikah, mulai muncul masalah dalam rumah tangga mereka. Hermawan adalah orang yang keras kepala dan tegas, sementara Elia adalah wanita yang memiliki prinsip kuat. Konflik semakin meruncing ketika hubungan Hermawan dengan mertua, khususnya Ibu Elia, tidak berjalan baik. Ibu Elia merasa bahwa Hermawan terlalu mendominasi dan kurang menghargai keluarganya. Hermawan, yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya, merasa tidak nyaman dengan campur tangan mertuanya dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini seringkali menimbulkan ketegangan antara mereka. Saat anak perempuan mereka, Lila, baru berusia 1 tahun, konflik dalam rumah tangga mereka mencapai puncaknya. Hermawan dan Elia sering bertengkar, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Keputusan ini sangat berat bagi keduanya, terutama karena mereka masih saling mencintai. Namun situasi yang ada membuat mereka merasa tidak ada pilihan lain. Elia mengambil Lila dan memutuskan semua kontak dengan Hermawan. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi anaknya dari ketegangan yang terus-menerus terjadi di antara mereka.
Hermawan merasa hancur, tetapi dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dia fokus pada bisnisnya dan mencoba mengubur rasa sakitnya dalam kesibukan kerja. Kehilangan Elia dan Lila meninggalkan luka mendalam di hatinya. Setiap kali dia melihat anak-anak kecil, ingatannya selalu kembali pada Lila yang dulu kecil dan lucu. Hermawan sering bertanya-tanya bagaimana kabar Lila sekarang, tetapi harga dirinya menghalangi untuk mencari tahu lebih jauh. Hermawan tidak pernah menikah lagi, meskipun banyak wanita yang mencoba mendekatinya. Dia merasa bahwa cintanya kepada Elia dan Lila tidak pernah benar-benar pudar. Dalam kesendirian, Hermawan sering merenung dan merasa menyesal atas keputusan yang diambilnya di masa lalu. Dia menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan bisnis tidak mampu menggantikan kebahagiaan yang dirasakannya ketika bersama keluarganya. Meski begitu, dia terus menjalani hidupnya dengan harapan bahwa suatu hari, dia bisa memperbaiki hubungan dengan Lila dan Elia 20 tahun berlalu. Suatu hari, Hermawan harus pergi ke Singapura untuk sebuah urusan bisnis penting. Dia naik pesawat kelas 1, seperti biasa. Saat berada di pesawat, dia memanggil seorang pramugari untuk meminta minuman. Namun, pramugari tersebut lambat dalam memberikan pelayanan. Hermawan, yang sudah lama terkenal dengan sifatnya yang keras dan tidak sabaran, segera marah dan menghina pramugari tersebut. "Pelayanan apa ini? Kalian ini bekerja seenaknya saja. Mana manajer kalian? Saya mau bicara dengan manajer." Bentaknya, pramugari itu tetap tenang dan meminta maaf. Namun Hermawan terus memarahi dan merendahkannya di depan penumpang lain. Sampai akhirnya, pramugari tersebut menatap wajah Hermawan dengan sorot mata yang tidak biasa. "Maaf, Pak, saya akan segera memanggil manajer," katanya sambil sedikit gemetar. Saat itu, Hermawan merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia menatap wajah pramugari itu lebih lama. Ada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Pramugari itu kemudian pergi, dan manajer datang untuk meredakan situasi. Selama penerbangan, Hermawan tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Seolah-olah dia mengenal pramugari tersebut. Sesampainya di Singapura, dia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan pulang, dia bertemu lagi dengan pramugari yang sama. Kali ini, dia memutuskan untuk berbicara lebih tenang. "Ada yang ingin saya tanyakan." "Apa nama Anda?" tanya Hermawan dengan nada yang lebih lembut. Pramugari itu terkejut, namun menjawab, "Nama saya Lila." "Pak." Hermawan terdiam. Nama itu, wajah itu, semua mulai masuk akal. Dengan suara bergetar, dia bertanya, "Apakah ibu Anda bernama Elia?" Pramugari itu mengangguk pelan. Air mata mulai membasahi pipinya. "Ya, itu nama ibu saya." Hermawan syok dan terdiam sejenak. Kemudian dia berkata dengan suara bergetar, "Lil, aku ayahmu, 20 tahun berlalu." Hermawan yang kini semakin sukses dan kaya raya, tetap menjalani kehidupannya dengan kesibukan yang tiada henti. Kesedihan karena kehilangan Elia dan Lila masih tersimpan rapat di hatinya, meski ia jarang menunjukkannya. Lila menatap Hermawan dengan mata yang berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun, ia hanya mendengar cerita tentang ayahnya dari ibunya. Dan kini, di hadapannya, berdiri pria yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. "Ayah?" tanya Lila. Seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya, pertemuan yang tak terduga ini mengubah segalanya. Setelah penerbangan tersebut, Hermawan meminta Lila untuk bertemu dengannya di hotel tempatnya menginap. Mereka berbicara sepanjang malam, mengenang masa lalu dan mengisi kekosongan yang telah lama ada di hati mereka. Hermawan menceritakan bagaimana hidupnya selama ini, rasa penyesalan yang selalu menghantui, dan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Lila dan Elia. Lila kemudian mengajak Hermawan untuk bertemu dengan Elia. Meskipun awalnya canggung, pertemuan itu akhirnya membawa mereka pada rekonsiliasi. Elia dan Hermawan menyadari bahwa meskipun banyak hal yang telah berubah, cinta dan ikatan keluarga tetap ada di hati mereka. Mereka berbicara panjang lebar, mengurai kesalahpahaman yang pernah ada, dan berjanji untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Akhirnya, keluarga yang telah lama terpisah itu kembali bersama. Hermawan, Elia, dan Lila memulai babak baru dalam kehidupan mereka, dengan harapan dan kebahagiaan yang baru ditemukan. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi membiarkan perpisahan dan kesalahpahaman memisahkan mereka. Dalam hati, Hermawan merasa bahwa inilah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun kembali kebahagiaan bersama keluarganya.